Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini Hakim MK Arif Hidayat minta ampun kepada Allah karena tak bisa memperjuangkan perkara sengketa. Wah, ini ada apa di situ ya? Maka jelas nuansa-nuansa seperti ini mungkin ada nuansa kekeliruan atau bagaimana. Apa yang disampaikan para hakim ya, terus sama para hakim lainnya dari tiga itu ya, Bu Ene, Pak Irsaldi dan sebagainya begitu kan. Mereka menunjukkan jangan lagi kemudian Mahkamah Konstitusi itu dijadikan tempat sampah begitu kan. Dalam artian bahwa hal-hal seperti itu seharusnya dikabulkan begitu kan ya. Dengan adanya bukti yang ada, terus kemudian dengan hukum yang ada begitu kan. Maka saya kira karena memang kalah di Mahkamah Konstitusi 5-3 begitu kan, yang beda pendapat, maka seperti Hakim Arif Hidayat meminta ya ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya mereka di jalur yang benar. Ya, nampaknya sekarang ini kita lihat saja ke depan apakah nuansa-nuansa seperti itu bisa mengingatkan kepada kita apa yang lakukan. Mereka bersedih begitu kan. Bersedih karena memang merasa bahwa apa yang dilakukan mereka bersalah. Walaupun sudah perjuangannya sangat luar biasa ya di Mahkamah Konstitusi, tapi mereka kalah pendapat sesuai dengan prosedur mereka. Hakim MK Arif Hidayat minta ampun kepada Allah karena tak bisa memperjuangkan Indonesia. Mari kita baca ini. Mestinya mundur daripada tetap bersama orang-orang di MK. Karena akan ikut juga ya kena kritikan keras dari masyarakat yang anti dengan MK. Sehingga menambah dosa terhadap diri atas perbuatan masyarakat tersebut. Ya pertama merasa bersalah, yang kedua sudah diperjuangkan begitu kan. Mau bagaimana lagi? Nah, kita pasrahkan saja di situ. Wujud dari permintaan ampunan dan ketidakmampuan Bapak memperjuangkan itu seharusnya tunjukkan dengan Bapak mundur dari posisi Bapak dari MK itu, Pak. Tapi kalau ada celah Bapak bisa memperjuangkan, silahkan Bapak bertahan di situ, perbaiki demokrasi kita sesuai bidang Bapak. Menurut saya pribadi tidak usah mundur, karena dengan adanya seperti itu ya, kalau ada sengketa-sengketa lain semoga mereka ya di jalan yang benar saja ya. Kita doakan orang-orang seperti ini, kita doakan semoga diberikan kesehatan di situ begitu. Maka menurut Rocky Gerung banyak spekulasinya begitu kan. Ada yang mengatakan ini bagian dari strategi mereka begitu kan, untuk bisa bagaimana ya kemudian 4-4 yang kemudian tidak terjadi itu menjadi 3-5 ya, itu bagian dari strategi mereka katanya begitu. Biar dianggap bahwa MK satu-satunya yang kemudian dianggap tidak tercoreng, masih ada orang baik, terus kemudian yang satunya masih biar dianggap sebagai orang yang kemudian selamat dari hal itu begitu kan. Maka saya kira dengan adanya saksi itu sudah menunjukkan jati diri mereka begitu kan. Loh, kalau begitu kapan Anda juga meminta maaf kepada rakyat Indonesia dengan generasi penerus karena tidak bisa ikut menjaga masa depan marwah bangsa? Kalau di negara-negara lain mereka mundur di situ begitu kan ya, salah dikit saja mundur mereka. Narasinya MS tidak hukum 01 suruh minta maaf. Mereka mengira karena jalannya sidang seakan membenarkan ada kecurangan. Tapi 5 hakim yang lain memutuskan baik-baik saja. Makanya Pak Arif ini minta maaf karena tidak bisa memperjuangkan. Terima kasih Pak, kami tahu Anda amanah. Sehat-sehat selalu Pak Arif. Ya, semoga ada orang-orang yang kemudian beramanah di situ begitu kan ya. Ya, kita doakan saja mereka. Ya, setiap konsekuensi di situ pasti, setiap perbuatan pasti kan ada konsekuensi masing-masing begitu kan. Ya, inilah politik kita. Mari kita baca ini ya beritanya. Ini Hakim MK Arif Hidayat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena tak bisa memperjuangkan perkara sengketa. Ada apa ya? Ini ditulis oleh Damai Haris Lubis ya. Arif Hidayat atau Hakim Mahkamah Konstitusi minta ampun ya kepada Allah dan kepada seluruh bangsa Indonesia karena tidak dapat memperjuangkan putusan untuk kemenangan para pemohon perkara sengketa hasil pemilu seusai putusan yang seharusnya menurut pertimbangan hukum dan keyakinan dirinya.
maka patut ya dituntut untuk dipertanyakan oleh publik kapan ya Dr. ya Hamdan Zulfa MH dan tim asuhannya ya dari 01 minta maaf sekaligus klarifikasi katanya ya. Karena sebelumnya puluhan juta pendukung dari Amin antusias berharap permohonan terhadap itu dikabulkan. Tapi kan ditolak semua mereka begitu kan. Ya dengan adanya seperti ini ditolak maka sudah jelas mereka porsinya bukan 4-4 lagi. Mereka porsinya adalah 5-3, jauh mereka begitu kan ya untuk memutuskan suatu perkara itu. Tapi saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa masih ada orang yang baik ya seperti Bu Eni, terus kemudian Saldi Isra, terus kemudian dengan Arif Hidayat. Ya saya kira ya ke depan kita tahulah bagaimana kan ada pilkada begitu kan. Apakah mereka tetap konsisten di jalan kejujuran atau bagaimana? Jelas ya Soehartoyo dikritik habis-habisan begitu kan, terutama dari para pengamat. Ada apa ini? Ada apa? Seharusnya putusan itu begitu tidak ada yang kemudian beda pendapat. Semuanya harus sama, seharusnya begitu kan. Ya biar dicap sebagai bahwa MK itu dicap sebagai anti intervensi, anti apapun di situ begitu. Tapi kalau sudah seperti ini ada yang berbeda pendapat, menunjukkan bahwa mereka juga punya bertentangan dengan undang-undang begitu. Bagaimana soal bansos cawi-cawi Jokowi ya, terus kemudian yang lain dan sebagainya begitu. Maka saya kira masyarakat wajar dong kalau mengadili hal seperti itu begitu. Kasihan banget ya. Saya merasa sedih ketika ada hakim yang kemudian mereka sudah memperjuangkan segalanya tapi gagal ya. Itu sebagai ladang pahala untuk Anda. Yang penting Anda bekerja yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Nah, itu yang seperti yang kita lakukan begitu kan. Mungkin ya suatu saat nanti semua perbuatan itu ada konsekuensi masing-masing. Tapi mereka ya tersandra sih sebenarnya dengan putusan 90 itu begitu. Jadi MK itu ya bersifat mutlak katanya begitu, tidak bisa diganggu gugat lagi. Maka dengan adanya seperti ini yang lain ya di tahun 2029 semoga ada aja ya hakim-hakim di situ begitu kan melakukan yang terbaik kepada bangsa kita, kepada rakyat Indonesia itu sendiri begitu. Maka saya katakan sejak awal bahwa kalau ini terjadi lagi maka orang-orang akan berpikir, wah yang penting menang di KPU, yang penting menang di KPU. Mahkamah Konstitusi masalah belakangan, bisa saja itu terjadi begitu kan. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.